Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertemu di tempat ini dengan selamat tiada kegagalan apapun. Tidak lupa pula salawat salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita selalu diucapkan. Amin ya rabbal alamin. Ibu Ketua yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, marilah saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala TK Masjid Pemalang 1 sebagai tuan rumah pertemuan hari ini. Yang ketiga acara ini dari calon tunggal Ibu Astuti. Acara keempat lain-lain dari yang berkaitan. Untuk menyingkat waktu, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan kita. Jika ini acara dapat berjalan lancar dan kita mendapatkan ilmu dari teman ini. Terima kasih. Dan selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah TK Masjid Pemalang 1 Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya akan selamat datang di TK Masjid Pemalang 1 bersama guru penggerak kami Ibu Astuti. Dan di sini nanti sebagai guru penggerak yang memiliki banyak tugas penerapan ilmu yang luar biasa, dan yang ini semoga nanti akan menjadi termasuk orang-orang yang beruntung karena kami undang untuk mendapatkan penugasan ilmu yang didapatkan dari Astuti dari pembinaan dari Kemendikbud tentang budaya positif pada anak. Di TK Masjid tahun ini tentu saja memang sudah menjadi produk unggulan kami tentang pembentukan karakter anak. Namun akan jauh lebih berwarna, akan jauh lebih bervariasi dan lebih unggul ketika anak-anak kita ini diberikan kemampuan untuk memahami tentang budaya positif. Dan semua itu tidak lepas dari bagaimana guru-gurunya membawakan nanti untuk anak-anak. Disinilah perlunya kami merasa bahwa ketika ilmu itu dipakai untuk diri sendiri, ibaratkan Allah itu memberikan pinjaman uang. Allah itu adalah bank memberikan pinjaman uang, kemudian tidak dipakai usaha, tidak dipakai untuk kemaslahatan banyak orang, maka tidak akan ada bunganya, bunga dari ilmu itu sendiri. Tetapi ketika kita sampaikan kepada orang lain, insya Allah itu akan dipercaya pada Allah, dipercaya oleh Allah dan memiliki bunga yang luar biasa banyak yang berinvestasi dari Allah yang akan ditambahkan kepada kami. Disitulah kenapa di sini Bu Astuti berkenan untuk menjelaskan apa yang didapatkan itu kepada panjenengan semua. Semoga nanti ada manfaatnya, dan dalam penyelenggaraan ini apabila ada banyak kekurangan kami mohon maaf sebanyak-banyaknya sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali dari Ibu Kepala TK Masjid Pemalang 1
acara selanjutnya adalah inti pembahasan budaya positif dari Bumi Positif. Waktu tentunya dan bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang Anda berikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan matur sekali banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua dari guru-guru TK Bukit 1 serta Kabupaten Semarang dalam acara sosialisasi kami selaku calon guru bergerak angkatan 5 angkatan 6. Namun sebelumnya akan kami sampaikan Ibu bahwa kami di sini sebagai calon guru bergerak angkatan ini mempunyai tugas beragam. Itu salah satunya adalah menyampaikan aksi nyata kami modul 1.4. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami sudah melampaui pendidikan setengah jalan begitu. Dan dalam pertengahan ini kami dihimbau untuk membuatkan aksi nyata untuk modul 1.1 itu sudah selesai, yang terdiri dari 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Dan di mana untuk aksi nyata 1.4 ini kami harus menyampaikan kepada panjenengan berkaitan dengan budaya positif kita. Nah, kami lanjutkan. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih sekali kepada ibu semuanya. Selamat datang para guru hebat. Kami yakin bahwa panjenengan semua yang di sini adalah guru-guru yang hebat, gitu ya. Nah, tentunya ini pendidikan dari lingkungan dulu, dari keluarga dilakukan dengan sekolahnya masing-masing. Nah, di sini kita awali dengan mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Selanjutnya, bahwa materi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, fungsi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bagaimana Ibu kira-kira sudah siap ya? Insya Allah ya, mari kita belajar bersama untuk menjadi guru yang hebat demi mewujudkan merdeka belajar begitu. Kemudian kita bahas satu persatu Ibu ya. Bagaimana tentang pembelajaran dengan paradigma belajar ini, bahwa menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang berkembang menjadi Charles teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, di mana bahwa ilusi guru mengontrol anak pada dasarnya kita itu tidak boleh memaksakan anak untuk berbuat sesuatu. Artinya di sini dulu ketika kita menggunakan prinsip yang lama itu kita mendoktrin anak. Ayo membuat gambar seperti ini misalnya. Dan anak-anak meniru. Mungkin pendidikan di sekolah juga seperti itu. Ayo dibersihkan seperti itu dengan sapu. Padahal membersihkan itu tidak harus dengan sapu. Gitu. Nah, dengan adanya pembelajaran dengan paradigma baru belajar ini, kita dituntut bahwa anak di situ jangan dipaksa, tapi biarkan dia melakukan sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat penguatan positif adalah bentuk-bentuk kontrol. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk memaksa orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat tertentu. Artinya di sini bahwa di sekolah kita mari kita ubah dengan hal-hal yang kemarin kita lakukan yang mungkin kita introspeksi dulu, oh belum tepat karena masih model klasikal. Ya berarti penerapan dengan paradigma baru ini seperti apa? Oh dengan mereka belajar sesuai dengan keinginannya masing-masing. Oke, jelas ya untuk sekarang ya. Selanjutnya tentang disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita.
Nah, disiplin ini kira-kira apa Bu artinya? Kalau kita lihat apa tadi disiplin? Taat, ya taat, patuh, begitu benar, ya. Jadi disiplin itu biasanya kita hubungkan dengan tata tertib, kemudian kita harus teratur ya kalau dulu saat kita sekolah, kemudian harus patuh pada aturan, kemudian bahkan di situ kita bisa juga hubungkan ketika kita tidak disiplin maka mereka akan dihukum. Biasanya berkaitan seperti itu. Nah, itu sebenarnya bagaimana penerapan disiplin di paradigma baru ini? Dalam budaya kita, disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut KHD bahwa disiplin itu harus memiliki motivasi dari dalam, dari intrinsik. Jadi tidak dipaksa, misalnya hidup itu harus seperti ini, artinya itu motivasi dari luar, ekstrinsik. Padahal yang lebih menarik itu adalah motivasi dari dalam, intrinsiknya. Nah, kemudian murid itu mengikuti bahwa untuk menjadi murid yang harus paham mengapa mereka mengikuti sesuatu. Nah, di sini catatannya adalah sebagai pendidik kita harus menciptakan disiplin positif dengan mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik siswa. Artinya, jangan sampai kita itu masih seperti yang dulu-dulu. Kita harus seperti ini dengan aturan seperti ini. Nanti kalau tidak disiplin maka akan dihukum dengan kesepakatan seperti ini. Nah, tapi biarkan mereka nanti ada semacam kesepakatan bersama. Kemudian seperti itu, maka aku harus seperti ini. Nanti ada seperti itu. Mereka akan belajar, akan keluar dari intrinsiknya masing-masing tanpa harus didoktrin. Kemudian terkait dengan apa itu nilai-nilai kebajikan universal terkait dengan disiplin positif tadi, bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, motivasi intrinsik di dalamnya akan terbangun. Jadi ketika kita sudah mempunyai nilai-nilai kebajikan itu, dengan tidak mendoktrin anak-anak itu, saya yakin bahwa intrinsik itu nanti akan keluar sendiri dari jiwa. Selanjutnya, berikutnya, 3 motivasi perilaku manusia adalah yang pertama dorongan dari internal eksternal. Itu terdapat 3 hal. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini terkait dengan intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, selanjutnya Ibu ya, ini bisa dilanjut ya, ini sekarang ya. Insya Allah paham, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa sampaikan. Begini, di sini ada konsep disiplin. Konsep disiplin itu ada 2 hal. Di sini ketika panjenengan itu menerapkan disiplin di sekolah pada peserta didik panjenengan itu nanti ada 2 hal. Yang pertama gagal dan berhasil atau sukses. Nah, seperti apa konsep gagal itu? Bahwa konsep gagal itu ternyata ketika kita memberikan sebuah hukuman dan penghargaan. Tidak sepertinya kok penghargaan seperti ini. Padahal itu kan positif ya. Kalau hukuman kesannya kan negatif. Kenapa? Nah, pertama tentang hukuman. Konsep disiplin dengan gagal itu terkait dengan hukuman. Hukuman memiliki sifat yang tidak terencana, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima tanpa melalui kesepakatan. Nah, di situ kalau kita sudah menghukum anak-anak itu biasanya tidak ada kesepakatan langsung kamu terlambat ya sudah, berarti kamu tidak bisa masuk kelas karena kamu terlambat. Kamu hari ini tidak bawa bajunya, seragamnya kok olahraga, padahal hari ini kan batik misalnya. Ya sudah, kamu belajar di luar misalnya. Itu memberikan hukuman di situ. Dan apa yang terjadi ketika kita memberikan hukuman? Nah, apa yang terjadi itu adalah hal itu menyakitkan, membuat anak-anak menjadi takut. Kemudian itu artinya kita memaksa anak untuk seperti itu apa yang kita mau, dan artinya anak tidak bisa juga. Kenapa tidak menunjuk? Aku mau misalnya, aku itu pengen dapat hadiah dari biar tidak dapat hukuman sama dulu, aku harus begini. Misalnya aku harus berbohong seperti itu. Dia keluar dalam intrinsnya itu untuk berbohong untuk menutupi biar tidak kena hukuman. Jadi itu bisa tertanam hal yang negatif pada anak kita. Kemudian untuk penghargaan
Penghargaan itu sebenarnya baik ibu, tapi juga tidak baik. Nah, penghargaan tidak efektif karena siswa hanya ingin mendapatkan sesuatu karena adanya penghargaan. Biasanya motivasi intinya seperti itu. Oh, terus mungkin dari sementara aku mau mendapat bintang 4, aku tak seperti ini. Hanya karena dia ingin mendapatkan bintang 4. Ketika guru tidak memberikan bintang 4, maka dia aku guru tidak kurang ingin aku bintang, sehingga aku bintang 4 kok. Terus pada malasnya, dia motivasinya akan terputus. Ya sudah saja karena sudah mendapatkan begitu. Jadi salah satunya, nah itu juga nanti terjadi kecemburuan juga pada teman yang lain. Kalau itu sering bintang 4 ya Mbak Eva, misalnya seperti itu. Terus ya yang satu lain nanti terjadi iri. Kemudian ingin mendapatkan hanya untuk penghargaan saja dan tidak ada motivasi karena sudah mendapatkan hadiah dari penghargaan. Jadi sebenarnya penghargaan itu akhirnya tertanam di sisi positif yang gagal. Selanjutnya, nah seperti apa? Di konsep disiplin yang positif itu yang sukses seperti apa? Selain ini yang harus kita tanamkan. Pertama adalah konsekuensi dan kedua restitusi. Konsekuensi itu apa ibu? Konsekuensi di sini adalah memiliki sifat yang sudah terencana, sudah disepakati antara guru dan murid. Bila ada melakukan kesalahan, dia akan berkompetensi untuk bertanggung jawab minta maaf dalam jangka yang pendek. Nah, jadi di situ sebelum ada konsekuensi kan kita ada kesepakatan. Makanya di awal tahun pelajaran itu kita yang berada di lembaga itu sebaiknya membuat sebuah kesepakatan bersama. Di situ ada aturan. Oh, anak-anak datang tidak terlambat, sehabis bermain dibereskan, main bergantian, dijayakan antri, buanglah sampah pada tempatnya. Itu kita sampaikan kepada anak di awal dan mereka sepakat. Kalau tidak seperti ini berarti bagaimana teman-teman? Berarti itu guru harus membereskan, misal tidak dibereskan harus ya dibereskan guru. Jadi mereka menemukan jawabannya sendiri. Itu lebih enak ya Bu daripada kamu buang sampahnya sembarangan dibersihkan. Nah, kira-kira enak yang mana? Enak yang konsekuensi ya. Gitu. Kemudian restitusi. Nah ini lebih bagus lagi. Apa itu? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompoknya, identitas sukses. Contohnya siswa itu belajar dari kesalahannya. Jadi dia sudah merasa bersalah. Oh, nah anak ini semakin anak itu luar biasa itu. Dia itu sebenarnya lebih pintar dari kita. Mereka aku bersalah. Berarti aku tuh pernah bersalah seperti ini. Aku begini ya. Mereka bisa menyampaikan itu sehingga itu namanya dengan restitusi. Nah selanjutnya di sini tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Bahwa keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat terlepas dari latar belakang, suku, agama, bangsa. Keyakinan kelas itu berupa apa saja, yaitu bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dengan bentuk positif, dibuat tidak terlalu banyak agar mudah diingat, dan keyakinan kelas dapat diterapkan di ruang sekolah dan kelas. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi, di awal tahun pelajaran mari kita mulai untuk membuat sebuah keyakinan kelas yang menjadi peraturan konsekuensi dari apa yang telah perbuatan yang belum tepat pada anak-anak. Itu ya, mari kita bersama-sama membuat keyakinan besok yang bisa disepakati dan ketika ada kesalahan anak bisa melakukan restitusi sendiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu ibu, anak-anak kita itu beserta didik kita yang ada di sekolah itu membutuhkan satu untuk bertahan hidup seperti sandang, pangan, papan, kemudian yang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima agar merasa anak itu merasa nyaman ketika mungkin dia ditinggalkan ibunya. Itu anak itu kadang sok nyayang, sok aman dengan guru dengan kita ya, karena dia itu ingin kasih sayang dan haus dengan kasih sayang ibunya misalnya. Kemudian dengan pengakuan atas kemampuan anak ini menang sendiri itu kita juga harus tahu juga kebutuhan anak. Tadi
kita harus tahu bagaimana menyikapi ketika anak pengen menang sendiri. Kemudian kebebasan kebutuhan akan pilihan, anak itu dibebaskan untuk memilih. Maka di sini mari kita berusaha untuk menerapkan merdeka belajar dari sekarang. Kemudian anak juga butuh kesenangan. Maka kita sebagai guru harus peka terhadap pilihan kebutuhan anak tersebut. Gitu, ya. Jangan sampai beda-beda anaknya yang sedih. Oh sedih itu ternyata baru saja tinggal oleh kakeknya misalnya. Nah di sini juga saya akan menyampaikan tentang 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu bahwa pertama itu penghukum. Biasanya kita menghukum ya. Jadi ayat kontrol kan nggak menghukum seperti itu aja. Kemudian membuat merasa bersalah, anak akibatnya kecewa. Kemudian atau sebagai teman, harusnya kita itu sebagai posisi kontrol itu ya sebagai teman. Gitu. Kemudian sebagai teman, kalau melihat kita mendampingi anak, sudah mengerjakan sesuai dengan kegiatan yang kita berikan. Kemudian kita juga sebagai manajer. Artinya di situ tidak usah, buatnya seperti ini ya, kita hanya melihat saja. Itu memantau anak-anak sudah sesuai dengan mereka sudah mendapat sudah bisa membuat inovasinya masing-masing. Gitu. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini Ibu, segitiga restitusi itu dilambangkan seperti ini. Nah, dalam segitiga restitusi itu, karena ini segitiga ya, terbagi menjadi 3. Yang di sini adalah menstabilkan identitas. Ketika anak itu mempunyai sebuah permasalahan, itu kita menanyakan keyakinannya. Nah, kamu kenapa? Misalnya seperti itu. Jadi kita dekati dia sebagai teman. Anak itu kita ajak sebagai teman, bukan sebagai guru dan murid. Jadi kita rangkul. Kemudian, kamu pengen seperti apa? Kok kenapa menangis? Kamu pengen apa? Aku pengen itu, aku pengen bajunya itu. Oh, kamu pakai baju itu pengen seperti apa? Misalnya gitu. Itu dia kan menanyakan keyakinan dari anak itu. Kemudian yang di sini adalah validasi tindakan yang salah. Ini ya, validasi tindakan salah. Nah, ketika kita mempunyai salah, jangan langsung kamu itu loh, marah-marah langsung. Sini kamu duduk, kamu tadi jewer temanmu dong. Nah, jewer itu sakit tidak? Jewer ini ya, misalnya seperti itu. Nah, seperti itu enggak? Biasanya dulu kita pernah ya kata seperti itu. Nah, ternyata itu belum benar. Sebaiknya kita menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu buku karena tadi itu mengambil buku saya, terus saya jewer misalnya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, tapi sebenarnya tindakan itu ada yang lebih baik loh. Nah, artinya dikembalikan dan bilang minta maaf. Oh gimana? Oh begitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu menstabilkan identitasnya, mengubah identitas anak dari gagal anak melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, itu disampaikan anak. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Kamu tidak usah takut. Kita yakinkan. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Nah itu lebih enak tidak daripada kamu itu loh. Orangnya ini ya, itu mau bolak-balik. Itu lebih enak mana? Yang depan tadi apa yang belakang? Yang depan ya itu. Nah itu akan lebih diterima anak dan anak akan lebih keluar intrinsiknya daripada kita melakukan hal-hal yang sebenarnya. Begitu. Kira-kira sepakat tidak ini? Sepakat ya? Dan kita mulai dari awal tidak ada kata terlambat. Mari kita bukan hanya di sekolah kita ya, bukan panjenengan sebagai guru terus mengajar anaknya, bukan hanya itu, tapi justru pendidikan di keluarga itu jauh lebih bermanfaat dan mari kita optimalkan gitu. Jadi kita biasanya lebih itu ya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah terima kasih. Mari kita tergerak dan menggerakkan. Monggo barangkali ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri, ada undang-undang yang mau disampaikan, ayo silakan. Sebelum kita jalan cukup. Monggo Bu Ia nih dari TK apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita nanti akan membuat tadi konsekuensi ya, apa ya hal yang harus kita lakukan sebelum kita membuat konsekuensi kelas.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lydia dari Kakak Ada menyampaikan tentang bagaimana cara kita berkonsekuensi. Nanti saya sampaikan di video bahwa konsekuensi itu lebih enak ya, nanti bisa lebih enak untuk menciptakan disiplin positif yang sukses. Nah, salah satunya adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi itu apa? Tadi bagaimana penerapannya? Nah, konsekuensi itu kita terapkan di awal yang menjadi kesepakatan di situ. Nah, kemarin itu kita mempraktekkannya begini Bu. Jadi membuat lingkaran kita sampaikan, anak-anak hari ini kita akan berkeyakinan kelas. Ibu coba siapa yang suka membuang sampah pada tempatnya? Saya Bu Guru. Iya, kita tulis ya. Saya menulisnya di papan tulis membuang sampah pada tempatnya. Kemudian siapa yang menyayangi temannya? Saya Bu Guru menyayangi teman. Saya tulis di sini. Nah itu kemudian apa lagi? Ini Bu Guru datang tepat waktu, saya tidak terlambat berpulang ke sekolah. Nah, mereka menyampaikan sendiri dan itu akan kita tulis sebagai konsekuensi. Nah, setelah itu kita tulis, kita tulis ke sini ya. Kalau anak-anak itu kan menulis kalau belum bisa ya seperti SD SMP, nah kita tulis di situ. Kemudian kita buat pakai gambar itu, kita tulis sesudah. Kemudian di situ ada tulisan datang tepat waktu, tidak terlambat, membuang sampah pada tempatnya, menyayangi teman, antri, misalnya seperti itu. Kita buat satu folio atau dia. Kemudian anak itu kan suka dengan warna. Kita membuat kesepakatan tipnya. Ini kira-kira menjadi kesepakatan bagaimana? Iya betul. Nah, kita mengecap kesepakatan. Aku suka yang guru datang tepat waktu. Aku suka yang membuang sampah dengan mereka yang mengecap cok di situ itu akan menjadi sebuah kesepakatan kelas yang mereka yakini bersama-sama dan mereka akan ikuti aturan di dalamnya gitu. Oke, nah salah satu contohnya kemarin kita sudah buat seperti ini di belakang ini ya. Jadi nanti bisa dilihat bagaimana bentuk keyakinan kelasnya itu sudah kita nanti ibu-ibu semuanya bisa melihat keyakinan kelas yang sudah kami buat kemarin. Begitu ya, sebagai contohnya. Begitu ya, ya. Semoga nanti bisa terapkan bersama-sama nih ibu sekarang ya. Ada lagi ibu? Ya, sudah cukup? Ya, terima kasih ibu sekalian sudah mendengarkan tentang budaya positif. Harapan saya bahwa hal ini bukan hanya sekedar teori, mari kita praktekkan bersama-sama. Apalagi jangan sampai kita ketinggalan zaman ibu. Sekarang sudah zamannya merdeka belajar, harus menerapkan itu. Ketika ada hal-hal yang baru tidak kita terapkan, maka kita akan ketinggalan. Betul ya? Apalagi merdeka belajar ini luar biasa sekali untuk manfaatnya untuk peserta didik. Betul ya? Ini mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam guru hebat, semangat selalu. Kami akhiri beliau dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Tepuk tangan yang merasakan sebelumnya. Terima kasih ya Bu Adi yang hari ini telah menyampaikan beberapa ilmu yang didapatkan dari guru salam penggerak. Oke, semoga ke depan Putri menjadi guru penggerak yang handal hebat ya. Oke, untuk selanjutnya acara yang lain yang akan sampaikan. Mungkin ada usulan atau apa dari ibu semua. Oke, terima kasih. Acara lain-lain dirasa cukup. Untuk acara selanjutnya yaitu yang kelima penutup. Ibu semua, karena acara demi acara sudah berjalan dengan lancar, marilah acara pertemuan hari ini kita tutup dengan berdoa bersama, mengucap tahmid bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi saya sebagai pembawa acara banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu semua, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
Ya,